Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan praobservasi. Perkenalkan, saya Anik Kholida, CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Selong, Lombok Timur. Dan yang akan saya supervisi adalah Ibu Baik Reni, salah satu guru di SMKN 1 Selong. Baik, Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bu Reni hari ini ada waktu? Insya Allah ada. Iya, ini kebetulan sesuai dengan yang saya informasikan kemarin bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik. Yang rencananya hari ini Bu Reni ada jam ya? Iya, nanti ada jam di jam ketiga keempat. Jam ketiga keempat di kelas? Iya, di kelas 10 DITF. Kelas 10 DITF. Iya. Baik, Ibu Reni, sesuai dengan informasi kemarin, sebelum saya mengadakan supervisi akademik, observasi di dalam kelas, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya Bu Reni ya, untuk kita sama-sama sharing tentang bagaimana persiapan Ibu atau hal-hal yang perlu kita obrolin sebelum saya menyampaikan observasi. Baik Bu Reni mengajar bahasa Inggris ya? Iya, saya mengajar bahasa Inggris. Apa materi Ibu Reni hari ini? Nanti materi yang akan saya ajarkan nih materi tentang introduction self atau perkenalan jati diri. Baik, luar biasa, bagus materinya, ini kayaknya menarik sekali. Tapi gini Bu Reni, nanti kita sering ngobrol santai aja ya, kira-kira apa yang Bu Reni harapkan dari obrolan kita ini? Oke, dari obrolan ini sih saya mengharapkan nanti dengan dengan adanya obrolan ini nanti saya tambah wawasan ya, menambah wawasan mengenai model-model pembelajaran. Kemudian mungkin kita bisa sharing praktik gitu dengan Bunda yang bisa menambah pengalaman untuk kedepannya gitu. Baik, Inggih. Nanti kita saling berbagi, mungkin dengan nanti saya ikut di pembelajarannya Bu Reni, saya juga bisa mengadopsi dari apa yang Bu Reni sajikan di dalam kelas. Baik Bu Reni, tadi materinya adalah perkenalan. Apa tujuan pembelajaran yang sudah Bu Reni rancang? Rencananya tujuan pembelajaran yang akan saya rancang setelah melakukan kegiatan pembelajaran tentang materi introduction ini adalah nanti anak-anak mampu mengekspresikan diri dan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Begitu. Berarti murid berani memperkenalkan dirinya tentang identitas dirinya aja dulu, betul. Ini dalam bahasa Inggris tentunya Bu Reni ya. Nah ini saya jadi teringat ini Bu Ren, kalau saya sendiri bahasa Inggris itu juga sangat kurang gitu, karena apa ya, dari dulunya memang agak kurang suka, jadinya kurang bisa. Nah kira-kira Bu Ren, selama Bu Reni menjadi guru bahasa Inggris ini, ada nggak masalah yang Bu Reni menghadapi anak-anak? Kan tentunya anak-anak di kelas Bu Reni tidak mempunyai kemampuan yang sama ya, ada yang mungkin sangat suka bahasa Inggris, mampu berbahasa Inggris dengan baik, atau bahkan mungkin ada yang bisa berbahasa Inggris tapi tidak berani mengungkapkan. Mungkin selama ini kita sharing aja, ada nggak kira-kira masalah yang ditemui untuk anak-anak kita dalam belajar berbahasa Inggris gitu, terutama dalam kaitannya dengan materinya Bu Reni kan mau memperkenalkan diri gitu, kira-kira ada nggak? Baiklah Bu ya, kan pembelajaran bahasa Inggris ini adalah pembelajaran bahasa kedua ya, selain bahasa ibu, di mana mereka belajar untuk mentranslate gitu ya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Betul. Kalau seandainya nanti perkenalan menggunakan bahasa Indonesia, anak-anak langsung bisa. Nah ini bagaimana anak-anak bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Tentunya di dalam mencapai goal itu ada saja masalah-masalah yang dihadapi, misalnya seperti kurangnya rasa percaya diri. Iya benar ya. Kurangnya rasa percaya diri sehingga mereka malu, mungkin semula nggak bisa nih bahasa Inggris, kemudian langsung disuruh juga kan mungkin malu. Kemudian masalah yang kedua, kurangnya vocab atau kosakata ya, kosakata dalam bahasa Inggris. Tidak tahu maknanya, tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi anak-anak merasa kesulitan begitu ketika mengekspresikan diri, khususnya
perkenalan di dalam bahasa Inggris. Benar. Seperti itu. Benar, persis seperti yang saya alami, Dek. Selama ini karena saya merasa kosakata itu kurang, ya otomatis kalau kita misalkan mau, apalagi ini sampai suruh tampil memperkenalkan diri, tentunya sangat berat. Berarti itu hal-hal yang mungkin perlu kita carikan solusi ya. Oke. Kira-kira apa yang akan Bu Reni kembangkan, yang dititik beratkan, difokuskan apa pengembangannya untuk mencapai tujuan pembelajaran dari Ibu tadi, setelah mengetahui mungkin anak-anak kurang vocabnya, mungkin anak-anak kurang rasa percaya diri atau kurang keberaniannya, mungkin ada area pengembangan yang hendak Bu Reni capai gitu. Iya. Area pengembangannya mungkin lebih ke ini ya, menumbuhkan rasa percaya diri dulu gitu kepada anak-anak, karena ini kan bahasa kedua tadi ya, second language. Jadi untuk mereka bisa produce atau memproduksi kata-kata, mereka harus awalnya itu harus percaya diri dulu sepenuhnya gitu, sehingga nanti pada actionnya mereka bisa dengan lancar menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sini untuk metodenya ya atau medianya mungkin lebih ke memperbanyak vocab dengan banyak menonton video-video tentang percakapan gitu, sehingga perbendaharaan vocabnya akan lebih banyak gitu daripada sebelumnya gitu. Mungkin Bu Ren untuk tadi mungkin langkahnya menumbuhkan rasa percaya diri. Iya. Kira-kira dengan cara apa gitu Bu Reni menumbuhkan rasa percaya diri? Apakah mengajak anak seperti apa atau apa kira-kira? Di sini strategi yang bisa saya lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya melakukan pembiasaan gitu. Pembiasaan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bahasa Inggris dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya mulai dari greeting, ucapan salam, say hello kepada temannya gitu. Jadi nanti dengan kebiasaan kita menggunakan bahasa Inggris, ungkapan yang sederhana-sederhana, maka nanti anak-anak akan terbiasa dan merasa berani begitu untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi yang lain, khususnya dalam perkenalan diri ini. Untuk kedepannya nanti mungkin setelah anak-anak bisa mengekspresikan jati diri, mungkin nanti kedepannya ya mengembangkan untuk yang ke jurusannya gitu, memperkenalkan jurusan masing-masing dengan cara membawa anak-anak langsung terjun ke bengkel, mengetahui apa sih ciri khas bengkelnya apa gitu, kemudian perkenalan alat-alat yang akan digunakan di bengkel, seperti itu. Bagus sekali itu Bu Reni. Jadi strateginya membiasakan anak, mengajak anak baik di pelajaran bahasa Inggris maupun di luar pembelajaran. Artinya dalam pergaulan sehari-hari gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dalam pergaulan sehari-hari itu yang Bu Reni akan biasakan ke anak-anak. Oke, baik, mungkin ada yang lainnya lagi Bu untuk pengembangan anak tadi, selain mengembangkan anak untuk bisa lebih berani, percaya diri, membiasakan anak dari pembelajaran Ibu. Selain itu mungkin ada yang menyangkut dari karakter anak kita, mungkin ada yang perlu dikembangkan begitu selain dari pembelajarannya. Baik, mungkin setelah anak-anak terbiasa mungkin menggunakan bahasa Inggris ya di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mungkin untuk menggunakan instruksi yang sederhana-sederhana dulu gitu, maka nanti mereka akan ada keterampilan untuk berelasi, di mana mereka mampu berinteraksi dengan teman-temannya dengan cara yang baik, kemudian menghargai teman, kemudian mereka juga di sini ada untuk manajemen diri ya, di mana mereka berada ketika mereka berada di konteks tempat yang baru, mungkin mereka bisa memperkenalkan diri gitu. Seperti itu. Bagus ya. Sebenarnya kalau strategi ini Bu bisa dilaksanakan, minimal mereka dengan teman di satu kelas sendiri sudah terbiasa pakai bahasa Inggris. Di luar kelas sedikit demi sedikit mereka sudah terbiasa. Nah nanti akhirnya kita di lingkungan kita bisa-bisa jadi lingkungan yang bisa semuanya selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok, kita membiasakan dengan bahasa Inggris. Sangat bagus Bu. Betul. Saya rasa saya sendiri sekarang juga harus membiasakan, karena nanti dikala anak-anak sudah terbiasa bahasa Inggris, tapi saya sendiri anak menyapa dengan bahasa Inggris saya tidak bisa, tentunya sangat memalukan. Luar biasa Ibu. Untuk melaksanakan rencana Ibu dengan strategi yang sudah luar biasa bagusnya, tentunya ada komitmen yang akan Ibu laksanakan ke depannya untuk bisa mewujudkan strategi atau melaksanakan strategi itu Bu. Kira-kira komitmen Ibu apa Bu?
komitmen saya sendiri nih untuk kedepannya terus berusaha ya, bagi diri saya sendiri berusaha mencari strategi-strategi baru untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris ini lebih menyenangkan. Kalau yang sekarang yang kita rencanakan kan masih konteksnya di kelas ya. Untuk penambahan vocab sendiri mungkin nanti terjun langsung ke bengkel-bengkel gitu, pengenalan di bengkel yang lebih menyangkut informasi-informasi yang lebih banyak mengenai bengkel. Kemudian mungkin komitmen akan membuat untuk Ibu sendiri, komitmen saya sendiri mungkin membuat kamus elektronik ya. Oh, bagus sekali. Kamus elektronik yang bisa di-download di HP-nya anak-anak mengenai kosakata yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi ketika mereka membutuhkan translate, jadi nggak perlu lagi pakai translator gitu. Karena yang dibuat ini kan kamusnya kamus elektronik. Jadi khusus untuk misalnya kalau jurusan bangunan, ya kamusnya tentang jurusan bangunan aja seperti sekali. Itu. Sangat menarik ini Bu Reni. Kayaknya kamus elektronik ya. Ini berarti nanti ada dibuat semacam di aplikasi yang di anak-anak bisa download di HP-nya sehingga anak bisa melihat sebagai referensinya dia atau bahkan sebagai pegangannya dia begitu ya. Iya bisa. Nah itu nanti saya bisa ikut gabung juga ini minta untuk kamus elektroniknya Bu. Iya. Saya berharap Bu Reni bisa memegang dan melaksanakan komitmennya. Tentunya ini kan baik Bu, untuk anak-anak kita. Biar anak-anak tidak belajarnya tegang di dalam kelas, mungkin lebih menyenangkan untuk anak-anak sendiri. Karena pengalaman saya Bu, saya dulu waktu belajar bahasa Inggris seringnya takut itu karena saya kurang mampu untuk menguasai vocabnya ataupun menguasai tata cara percakapannya itu. Baik Ibu, saya rasa untuk praobservasi kita kali ini cukup. Nanti sekaligus saya minta izin di jam ke-3-4 untuk supervisi akademiknya. Dan setelah supervisi akademik nanti kita sedikit obrolin untuk tindak lanjutnya dari hasil supervisi Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita ketemu di supervisi akademiknya. Iya. Baik. Terima kasih, itu tadi tahap praobservasi yang saya laksanakan dengan salah satu rekan sejawat di sekolah kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.